Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz atas penyampaian atau pemaparan ilmu yang luar biasa. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kami. Baiklah, kita akan ke sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya bisa melalui chat atau bertanya langsung dengan Ustaznya, kita persilakan. Baik, Ustadz, kita langsung aja ya Ustadz ya. Ini ada yang ini ada yang mau bertanya langsung nih Ustadz. Ibu Eka Yunyali. Silakan Ibu Eka. Langsung dinyalain aja mikrofonnya Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya izin bertanya, ada seorang suami terlontar dari lisannya kepada si istri. Jadi dia berkata bahwasanya mulai hari ini ku cabut keridoanku kepadamu. Seperti itu. Bagaimana status si istri ini? Apakah masih sebagai istri yang sah? Yang pertama itu, Ustaz. Lantas yang kedua, di sisi lain, suami ini sudah berulang kali berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda seperti itu. Nah, si istri bertahan dalam rangka dengan pertimbangan anak-anak. Apakah sikap bertahan si istri ini dapat dikategorikan sebagai sifat adayuts gitu, Ustaz? Tapi sebaliknya, ketika sang istri ketika tahu perselingkuhan pertama dan kedua langsung bercerai tanpa mempertimbangkan anak-anak, dia sebagai orang tua tunggal dengan resiko anak-anak dibawa oleh beliau karena suami tidak bisa jadi uswah gitu. Mana yang lebih diutamakan, Ustaz? Apakah tetap rumah tangga yang utuh dengan karakteristik ayah yang tidak mempunyai akhlak yang bisa jadi contoh, ataukah dengan hidup mandiri sebagai orang tua tunggal? Saya rasa itu aja, Ustaz. Jazakumullah khair. Iya. Dalam tolak itu ada sorih, ada kinayah, ya. Dan ini pihak suami khususnya, ya tentu juga istri, ya harus paham ini, ya. Ini sorih apa kinayah? Sorih jelas, saya ceraikan kamu, saya jatuhkan talak padamu, itu sorih. Ya. Kinayah, ya, adalah ungkapan yang bersayap istilahnya. Maka kalau kinayah ini sangat tergantung oleh niatnya. Ya. Jadi kalau suami sudah jelas niatnya, ya, saya cabut keridhoanku kepadamu, dalam hatinya ini maksudnya cerai, karena mungkin ini mungkin orang Jawa, ya, mungkin orang Jawa kalau ngomong kata cerai itu berat gitu, ya. Jadi bersayap bahasanya, ya. Ketika dia mengatakan saya cabut keridhoanku kepadamu, ya, atau mungkin kita sudah tidak halal lagi, ya, atau silakan kamu pulang ke orang tuamu, ya. Kalau itu memang niatnya cerai, maka jatuhlah perceraian. Ya. Artinya, ya, suami sudah langsung tahu diri, ya. Oh, ini saya ngomong begini, ini niatnya cerai. Ya. Dan ketika dia langsung mengungkapkan istilahnya konsekuensi yang lain, maka istri langsung mengambil sikap, wah ini berarti cerai, ya. Konsekuensi, ya, seperti siapa? Seperti Hafsah, ya. Seperti Hafsah ketika diceraikan oleh Rasulullah SAW, ya, maka Hafsah itu langsung menutup auratnya, ya. Istilahnya Rasulullah nggak berhak lagi melihat saya dalam keadaan terbuka aurat. Bahkan ketika Allah menginstruksi kepada Rasulullah, wahai Muhammad, segera kamu rujuk, ya, Hafsah itu. Maka datanglah Rasulullah ke rumah Umar, ya. Sampai di rumah Umar,
Hafsah dalam keadaan tidak tertutup auratnya, segera Hafsah itu langsung bergegas nyari ya, nyari istilahnya jilbabnya, pakaiannya, karena dia tidak lagi berhadapan dengan laki-laki yang notabene walaupun itu Rasulullah SAW, ketika memang perceraian sudah jatuh, maka salah satu konsekuensinya ya ada iddah ya, salah satunya juga tidak lagi halal ya, mantan suami itu melihat bagian-bagian aurat ya, daripada istrinya ya. Jadi Hafsah sudah menutup semua auratnya, dia berkewajiban, Rasulullah tidak berhak lagi melihat. Ternyata Rasulullah datang ingin merujuk. Ya begitulah. Saya cabut saya cabut keridhaanku kepadamu. Ya, maka suami yang tahu dalam bab ini ya, bahwa ini saya ngomong begini ini karena saya berat untuk ngomong kata cerai ya, sehingga dikiaskan ya. Maka suami langsung menjelaskan konsekuensi yang terkecil dalam hal ini. Misalnya ya, saya cabut keridhaanku kepadamu ya, mulai sekarang kamu sudah harus menutup aurat. Wah, istri langsung sadar, oh berarti ini niatnya cerai, niatnya tolak ya. Berarti kalau sudah menyuruh kamu sudah harus selalu menutup aurat di hadapanku, wah sudah langsung ya. Berarti tidak boleh ada hubungan suami istri lagi, berarti sudah tidak bisa tidak bisa setempat tidur lagi ya, berarti kemudian dia mengambil iddahnya dan lain sebagainya ya. Jadi bagi suami harus paham ya, harus paham ketika dia ngomong begitu niatnya apa ya. Istri ya bisa saja berhusnudzon ya, kalau ya dalam kondisi suami nggak paham ya, ataupun dia mengkonfirmasi kembali ya, maaf maksudmu apa ini ya, sudah mencabut keridhaan ini. Ketika dia mengatakan ya, ya maksudnya saya marah, ya sudah berarti nggak jatuh perceraian, cuma itu ungkapan marah, cuma enggak ini cuma ancaman, ya sudah ya. Tapi kalau dia mengatakan di balik itu ada niat perpisahan ya, pada akhirnya harus ngomong lagi, padahal ya, dibutuhkan pemahaman yang lebih bagi suami yang mengungkapkan perceraian dengan sigat kinayah ya, dengan ungkapan yang bersayap, yang kiasan. Allah alam ya. Disebut dayuth itu apabila ya salah satu pasangan itu ridho ya. Ya udah nggak apa-apa gitu aja kok jadi masalah, itu dayuth ya. Tapi dalam kondisi salah satu pasangan itu nggak ridho ya, apalagi jadi berpikir ini kan ada anak yang masih kecil-kecil ya. Kemudian dia melakukan pendekatan gimana supaya dia bertaubat ya. Maka ini tidak termasuk dayuth ya. Dayuth itu sama dengan ridho ya, enggak mempermasalahkan ya, segala penyimpangan yang dilakukan oleh pasangannya. Tapi dalam kondisi apalagi sedih, apalagi berdoa, apalagi katakan ditegur, dinasehati, mungkin ada marah-marahnya, sekarang itu enggak komitmen dan seterusnya, ya insya Allah tidak termasuk dayuth. Ya. Jadi disebut dayuth itu seperti nanti diungkapkan di ayat 34 surat An-Nur ya, litabtaghu aradal hayatid dunya ya. Misalnya ya, wah saya kalau cerai dari dia saya janda, kalau saya janda ya, saya miskin ya nggak apa-apa deh,
Yang penting saya tetap dapat duit banyak, ya nggak apa-apa dengan suami yang maksiatnya zina terus, ya baru itu dayuth. Ya. Ya. Kalau dia punya komitmen, saya siap dengan kondisi suami yang serba kekurangan, yang penting dia tetap soleh misalnya, ya. Yang penting dia jangan berzina, ya. Ya. Maka insya Allah itu tidak termasuk dayuth, ya. Yang penting dia tobat, yang penting dia tidak lagi berzina, ya. Insya Allah itu tidak termasuk dayuth. Wallahu a'lam. Jazakumullah Ustadz atas jawaban dari pertanyaannya. Tadi ada yang bertanya lagi, Ibu Lutfi Suliana, mau bertanya dengan Ustadz langsung atau gimana? Iya, baik. Mau bertanya langsung. Ini Ustadz terkait dengan kasus ketika terjadi pernikahan yang sebagaimana tadi disebutkan salah satunya gitu ya, mungkin adalah mantan gitu ya, pelaku mungkin perbuatan seks bebas gitu ya, tapi dia sudah bertaubat. Apakah memang harus gitu ya menceritakan tentang masa lalu itu kepada calon suaminya gitu ya, ataukah diperbolehkan kalau misalnya dalam kasus misalnya sudah lama kemudian sudah bertobat gitu ya, seperti itu, untuk tidak memilih untuk tidak menceritakan gitu ya, agar maksudnya aib yang sudah tertutupi itu tidak terbuka kembali. Nah, kira-kira mungkin mana yang lebih baik gitu ya untuk dilakukan untuk kebaikan pernikahan yang akan dilakukan. Itu mungkin. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi calon suami yang paham, ya, terhadap bab ini, ya, terutama dengan hadis tadi, ya, at-taibu kaman la dzambalah, ya. Orang yang sudah bertaubat, maka ya berarti semua status negatifnya sudah dihapus oleh Allah. Ya. Maka seharusnya suami yang paham, ya, sama sekali tidak akan terpengaruh, ya. Sebutlah calon istri menyembunyikan, ya, pengalaman 5 tahun yang lalunya. Kemudian tiba-tiba setelah menikah setahun 2 tahun ada info, dulu dia kan pernah begini begitu. Maka suami yang paham, ya sudah, nggak pengaruh. Ya. Kan at-taibu kaman la dzambala, itu kan dulu kan dia sudah solihah, sudah melakukan ini itu dan seterusnya. Ya. Nggak boleh terpengaruh lagi. Ya. Itu kalau suami yang paham. Ya. Nah, khawatirnya bagaimana yang nggak paham, ya, yang nggak paham dengan kaidah ini, ya. Dengan kaidah ini, ya. Jadi karena nggak paham, ya, khawatir jadi masalah, ya, jadi masalah, ya. Kalau setelah pernikahan, ya, kemudian dapat info dari yang lain. Dulu istrimu itu dulu pernah melakukan ini dan itu. Ya. Kalau nggak paham kan dampaknya, wah saya tertipu, wah kok calon saya dulu nggak berterus terang. Jadi kalau nggak paham maka penting untuk memberi penjelasan. Sebisa mungkin juga penjelasannya seperti yang kaidah umumnya adalah, ya, pentingnya as-satru, ya. Betapa Allah saja disebut sitir, ya. Salah satu sifat Allah adalah sitir. Sitir itu apa? Ya, maha menutupi aib hambanya. Ya. Dan kita pun disuruh berdoa agar selalu ditutupi. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa satrin. Ya Allah, sempurkanlah
perahasiaan terhadap kekurangan-kekuranganku ya Allah, ya. Maka kita pun juga harus berakhlak seperti Allah bersifat, ya, maha menutupi, kita pun juga harus menutupi, ya. Ya, inilah yang saya katakan tadi, memang jadi ribet ketika, ya, surat An-Nur ini tidak terfahami secara meluas oleh kondisi umat, ya. Ya. Jadi, ya, sebisa mungkin calon istri menjelaskan juga secara, ya, secara sebahasa kiasan mungkin lah, ya, ya. Yang penting jangan sampai saya telah melakukan ini tahun ini, di ini, ya, nggak usah, ya. Ya, ya. Apakah bahasanya kamu nggak menyesal dengan saya, ya, terus terang saya ini tidak tidak sesolehah yang kamu bayangkan, sudah, titik, itu aja. Ya. Ya. Kalau suami yang soleh, dia harus langsung itu, ya. Kalau memang dia berazam dengan penuh kesungguhan, wah, saya kan istilahnya imamnya, atau kan saya calon murabbinya sebagai suami, ya. Ya, enggak, apapun ketidaksolehannya, insya Allah nanti bisa diperbaiki. Ya. Wallahu a'lam. Menurut saya nggak perlu sampai mengatakan, ya, kamu siap dengan saya kan nggak suci lagi, ya. Nggak perlu sampai kesalahan itu, ya. Ya. Apakah kamu siap dengan saya kan banyak kekurangannya, saya tidak sesoleh yang kamu bayangkan, tidak sesolehah yang kamu bayangkan, dan seterusnya, ya. Ya. Jadi, ya, ini bahasanya cukup luas, ya, tidak harus mengarah langsung ke sana, karena memang Allah meminta bab ini harus, ya, ditutupi insya Allah, ya. Ya. Oh iya, dalam bab ini juga bagaimana ketika pernikahan itu, ya, memang siap, ya, tapi dalam keadaan, ya, ya, calon istri itu hamil, ya, hamil dari orang lain, ya, ya. Apakah masih bisa dilangsungkan pernikahan dalam hal ini, ya? Di sini para ulama berbeda pendapat, ya, antara yang membolehkan dan yang nggak membolehkan, ya. Secara umum tidak membolehkan, ya. Secara umum tidak membolehkan. Dan jika memungkinkan memang tidak dilakukan kalau memang calon istri sudah jelas hamil karena orang lain, ya. Baru boleh melakukan pernikahan nanti kalau sudah lahir, ya. Dikuatkan oleh hadis, ya, ya, la yu'minu ahadukum, ya, yasqi zar'al akharin, kurang lebih seperti itulah, kama qala Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang kalian yang melakukan menyirami ladang orang lain. Artinya ketika kehamilan itu dari orang lain, maka calon suami yang ingin menikahinya belum bisa menikahi, ya. Tapi ada yang membolehkan, ya. Imam Syafi'i yang termasuk yang membolehkan, ya. Ya. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan, ya. Ya. Kenapa tidak dibolehkan? Itu kan salah satu pertimbangannya, ya, supaya tidak terjadi menyirami ladang orang lain. Kata sebagian ulama, ya, ketika wanita itu sudah terjadi kehamilan, maka sebetulnya sudah tertutup, ya, sudah tertutup, ya, proses menyirami ladang orang lain, ya. Ketika sudah jadi janin, itu sudah tertutup, nggak bakal akan ada, ya, yang lain itu, ya. Ini dalil yang membolehkan, ya. Ya. Kemudian juga dikiaskan dengan, ya,
terhadap yang sah saja, ketika wanita itu hamil kemudian diceraikan, maka dia tidak boleh menikah ya sampai dia melahirkan ya. Karena itu disebut iddah. Iddah yang terpendek bagi wanita adalah bisa jadi kehamilan ataupun bisa jadi yang terlama adalah kehamilan ya. Ya, katakan nanti malam ya udah mau lahiran ya, pagi udah diceraikan misalnya ya, maka iddahnya ya cuma sehari itu aja, besok udah bisa menikah ya. Sebaliknya kalau diceraikannya kehamilan baru juga sebulan ya udah diceraikan, maka iddahnya bisa 9 bulan ke depan ya. Dalam yang sah saja harus menunggu, apalagi ini yang tidak sah ya, ya. Yang lain lagi memahami ya, ya yang menunggu itu kalau yang sah kan ya. Kalau yang nggak sah kan tidak ada perintah iddah gitu ya. Wallahu a'lam ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan sebisa mungkin memang tidak melakukan pernikahan saat hamil ya. Tapi kalau memang harus ya melakukan pernikahan ya, maka bisa disahkan hanya sebuah pernikahan saja ya. Akad saja ya. Akad saja ya, cukup membuat diri orang itu berstatus ya bahwa dia sudah punya suami ya, dia sudah punya istri ya, dan dia bisa melakukan apa saja layaknya suami istri kecuali hubungan badan ya. Kecuali hubungan badan tidak dilakukan ya, sampai nanti ya istrinya melahirkan dari benih orang lain itu. Di sini memang pelik permasalahannya dalam bab fikih ya. Ya Allah alam, kita lebih mengambil dalil yassiru wala tu'assiru ya. Ya, ambil yang gampang ya, walaupun tetap berhati-hati. Sebagian lagi nanti mengatakan nanti harus ada istilahnya apa, pembaharuan akad ya. Jadi ada akad saat hamil, ada akad nanti setelah melahirkan ya. Wallahu alam, nampaknya KUA di Indonesia lebih menggunakan pendapat pengulangan ya. Walaupun saya pribadi lebih cenderung tidak butuh pengulangan ya. Walaupun tetap diutamakan kalau bisa memang tidak ada pernikahan ya. Ya, tapi kalau ya istilahnya pertimbangan tuh gimana nanti perutnya membuncit tapi orang melihat nggak ada suaminya kok buncit ya, nggak enak ya. Maka untuk menutupi kondisi ini harus dinikahkan ya, insya Allah bisa diterima karena dalil ini pendapat ini juga dibenarkan oleh sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i. Dalam kondisi memungkinkan memang misalnya untuk menutupi kehamilannya ya sudah dia suruh tinggal di misalnya tinggal di suruh tinggal di Papua misalnya ya, sampai dia melahirkan dan seterusnya sehingga tidak menjadi pertanyaan orang ya, maka itu bisa juga menjadi pengkiatan ya, agar betul-betul bisa melakukan pernikahan yang tidak perlu harus ada perbedaan khilaf dalamnya ya. Ya, dikatakan dalam bab fikih itu al-khuruju minal khilafi aula ya. Apabila suatu hukum itu dilaksanakan tanpa harus terjerumus dalam sebuah perbedaan itu lebih utama ya. Ya, dalam hal ini udahlah jangan nikah dulu kalau memang jelas hamil dalam hal ini. Baik, wallahu a'lam. Jazakumullah Ustadz atas jawabannya. Masih bisa satu lagi nggak Ustadz? Satu pertanyaan. Ya Ustadz. Ya, Ustadz begini, apabila ada wanita yang dihadapkan dengan pilihan datangnya seorang laki-laki
secara adab yang baik. Tetapi setelah menikah, laki-lakinya ini akan bekerja jauh, Ustadz. LDR nih ceritanya, Ustadz. Nah, itu gimana ya, Ustadz? Ya, akad itu kan ibaratnya jual beli ya, antarodin. Ya, karena sekarang zaman LDR gitu ya, bisa saja calon istri itu ya bertanya atau calon suaminya menegaskan ya, nanti kalau kita menikah memang kita akan sering-sering LDR misalnya ya. Jika keduanya sepakat ya sah-sah aja ya. Tapi seharusnya ya dalam pandangan syar'i ya suami harus ya istilahnya bekerja sekuat tenaga ya. Nanti habis nikah saya harus melanjutkan kuliah ke Turki misalnya. Maka dia harus sekuat tenaga bagaimana bisa membiayai istrinya ikut ke Turki ya. Dia harus mengkaji gimana resiko ya kuliah di Turki dengan sudah punya istri. Istrinya juga harus siap ya. Karena saya sudah menerima kamu, saya siap dengan segala risiko yang ada. Artinya apa? Sebisa mungkin ya rencana atau mungkin wacana LDR itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi seharusnya. Jadi kalaupun terjadi LDR itu betul-betul karena darurat. Karena sudah nggak mungkin lagi diusahakan dengan segala cara. Ya. Kalau masih ada cara-cara tertentu yang masih bisa menyelamatkan tidak terjadinya LDR, ya, maka suami istri sebisa mungkin tidak melakukan LDR. Ya. Karena bagaimanapun, di sini punya fungsi al-afaf namanya ya, punya fungsi al-afaf ya. Kebersamaan suami istri itu harus intinya adalah disyariatkan untuk menjaga kedua-duanya, untuk menjaga kesucian kedua-duanya. Jadi tidak berpikir LDR kecuali sudah mentok sana sini ya. Jadi jangan terlalu menggampangkan ya ide ataupun niatan ya atau fikrah LDR itu sendiri ya. Sebisa mungkin ya, istilahnya ya, tidak ada prinsip LDR dalam rumah tangga saya ya. Sampai memang sudah mentok tidak punya cara lain kecuali harus LDR ya. Maka dalam kondisi seperti ini masing-masing harus lebih kuat lagi imannya ya. Jangan sampai karena LDR justru ya merusak keimanan ataupun merusak kesalehan masing-masing, terlebih ketika sampai harus ya merusak rumah tangga. Ya. Walaupun alasannya ya seperti yang sekarang sedang berlaku nih ya, walaupun alasannya memang nafkah misalnya ya demi untuk bisa punya uang ya, suami mengizinkan istrinya jadi TKW ya, dengan resiko LDR. Ya. Ini kalau saja difahami secara syar'i sebenarnya sangat tekor, nggak seimbang ya. Dapat duit berapa, tapi rumah tangga pada hakikatnya ancaman. Ya. Kalau kembali kepada Islam, aslinya nggak ada itu. Ya. Fikrah LDR, sehingga apakah menjadi TKW, apakah dalam alasan melanjutkan perkuliahan dan lain sebagainya. Ya. Kalaupun harus terjadi, ya tentu sah-sah aja, tapi harus secara ekstra masing-masing bisa menjaga kesucian dirinya. Allah. Jazakumullah Ustadz atas jawaban dari peserta. Baiklah Ustadz dan peserta, kita sudah memasuki sesi terakhir.
sudah mau selesai. Baik, jazakumullah Ustadz atas pemaparan ilmunya yang luar biasa, dan jazakumullah pula Ustadz atas jawaban dari peserta-peserta pada pagi hari ini. Baik Ustadz, sebelum mengakhiri acara kajian tafsir surat An-Nur, bisa tolong diminta doa penutup Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.